Papua saat ini seolah seorang pesakitan yang sedang mengalami demam, hingga bisul-bisul yang sebelumnya diam dan adem sekarang ikut-ikutan muncul lagi untuk menambah ragam aroma bau amis dan busuk di Papua Barat. Di tengah memanasnya situasi Kamtipmas di Papua akibat aksi-aksi kelompok kriminal separatis bersenjata TPNPB yang semakin brutal baik dengan menggunakan senjata maupun dengan propaganda melalui media, muncul lagi ke permukaan satu organisasi separatis yang menamakan diri Negara Republik Federal Papua Barat atau NRFPB yang sama-sama berafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. NRFPB ini memang sudah lama diketahui keberadaannya, namun karena gerakannya tidak berbasis kontak senjata atau kontak fisik dan tidak menimbulkan gangguan keamanan di Papua, pihak pemerintah hanya menanggapinya dalam batas menghimbau dan mengawasi. Dalam beberapa pekan belakangan ini, NRFPB seolah terbangun dan keluar dari sarangnya, setelah mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara sebagai Negara Republik Federal Papua Barat atau NRFPB pada bulan September yang lalu. Pimpinan NRFPB, Forkorus Yabo Sembut yang mengangkat dirinya sebagai Presiden NRFPB juga telah mengirimkan surat dan proposal kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Oktober 2020, yang isinya menyatakan bahwa Papua Barat bukan bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja surat tersebut tidak akan ditanggapi pemerintah Indonesia, karena sama sekali tidak ada relevansinya. Memang organisasi NRFPB ini hanya organisasi kelompok kecil, bahkan sangat kecil bila dibandingkan dengan KKBP-PNPB. Juga sebenarnya, organisasi ini tidak mempunyai kemampuan atau potensi yang berarti untuk mengganggu kestabilan keamanan maupun politik di Papua. Namun bisa berpotensi untuk menambah naiknya suhu isu tentang Papua ke dunia internasional. Geliat pergerakan KKBP-PNPB dan NRFPB belakangan ini semakin meyakinkan kita bahwa benar ada pihak-pihak luar yang ikut ambil bagian untuk mengobok-obok suasana di Papua. Ini bisa saja oknum, kelompok tertentu, bahkan kemungkinan besar ada negara luar yang ikut bermain. Ini dapat kita lihat dari pergerakan organisasi-organisasi separatis ini sepertinya sudah disetting sedemikian rupa. TNI Polri sengaja dipancing untuk agresif agar dapat dituduh melanggar HAM, mencoba menarik suatu peristiwa menjadi konflik berbau ras dan lain-lain yang dikombinasikan dengan propaganda pemutarbalikan fakta di media sosial. Ini semua mereka lakukan dengan tujuan agar terjadi chaos di Papua, hingga dapat menjadi alasan pihak luar atau negara luar untuk intervensi baik secara politik dan militer ke Papua. Indonesia, sebagai negara besar yang sudah punya kemampuan pertahanan militer yang kuat dan sudah berpengalaman menghadapi kelompok-kelompok separatis, tidak akan terkecoh dengan trik KKBP-PNPB atau kelompok separatis manapun di Papua. Untuk mengantisipasi ini, pemerintah Indonesia sudah menempatkan pasukan militer dan Polri di Papua, baik di darat, laut maupun udara, yang cukup dan siap menghadang kekuatan luar yang mencoba memasuki wilayah teritorial Papua sebagai bahagian dari NKRI. Tidak ada tawar-menawar, karena untuk tindakan mempertahankan kedaulatan negara, pemerintah Indonesia didukung penuh oleh masyarakat. Hal ini juga dibaca pihak luar, mereka membuat trik lagi dengan menghembuskan isu baru, agar masyarakat menolak keberadaan pasukan TNI Polri di Papua dan meminta penarikan pasukan dari Papua. Tak sejengkal pun Papua bisa bergeser dari NKRI, tak satu prajurit TNI Polri pun yang akan pulang dari Papua karena permintaan kelompok separatis dan negara busuk pembela separatis. Bangunlah, jangan bermimpi. Bangunlah, jangan bermimpi. Bangunlah, jangan bermimpi.